Bab 1770. Memeras. Tetapi pada saat yang sama, tidak semua kultivator yang lebih tua layak untuk dihormati atau diperhatikan oleh generasi yang lebih muda. Oleh karena itu, di antara orang-orang tua yang bermetamorfosis ini, ada yang mempunyai tanda dan ada yang tidak. Ini juga mengingatkan keluarga Zeng untuk memperhatikan peningkatan perspektif generasi muda terhadap orang. Beberapa orang dapat diabaikan, tetapi beberapa orang tidak bisa. Lanjutnya, yang kamu katakan masuk akal, mungkin kebenarannya seperti ini. Iblis Fu berpikir dan merasa bahwa tebakan Eric Kin sangat dapat diandalkan. Sayang sekali setelah kecelakaan itu, keluarga Zeng sibuk mencari barang di puncak menara, dan masih tidak mengerti artinya. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena ini, keuntungan keluarga Zeng juga tidak bisa menjadi miliknya. Tanpa gangguan, Eric Kin terbang ke lantai paling atas. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia akhirnya datang ke sini lagi. Di puncak pagoda yang meletakkan Slip Giok masih tergeletak di tempat semula. Eric Kin terbang dan meraihnya. Tring. Slip Giok bergetar ringan, dan tanda di atasnya melayang keluar, dikombinasikan dengan jejak di telapak tangan Eric Kin, kemudian menghilang. Pada titik ini, Slip Giok dari keluarga Zeng telah sepenuhnya diperoleh oleh Eric Kin. Setelah tanda itu menghilang, cahaya yang berharga beredar di atas pagoda, dan batasan terlarang yang ditinggalkan oleh pria tua itu surut seperti air pasang, dan menghilang dalam sekejap. Dari luar, itu adalah kecemerlangan di luar pagoda, dengan perubahan dan kilatan yang cepat, seperti energi kehidupan atau wajah baru. Setelah beberapa kali bernapas, pagoda kembali ke menara warisan sebagaimana mestinya, dan keanehan yang dibawa oleh larangan itu benar-benar hilang. Sudah dipulihkan, kepala rumah, pagoda warisan sudah dipulihkan. Pengurus rumah Zhang melihat adegan ini dan berteriak dengan penuh semangat. Tuan Qin telah keluar. Lihat, apa yang dia pegang di tangannya adalah Slip Giok warisan keluarga Zheng kita. Melihat Eric Qin terbang keluar dari pagoda, banyak anggota keluarga Zeng bersorak dan mengungkapkan rasa terima kasih dan kekagumannya. Masalah yang telah menyiksa keluarga Zeng selama setengah tahun akhirnya berakhir. Vinola Su juga memiliki senyum di wajahnya. Eric Qin menikmati kekaguman orang lain dan sama-sama bahagia. Tidak mungkin, kenapa dia bisa masuk untuk kedua kalinya. Niko Si duduk di tanah dengan putus asa, hampir muntah darah karena marah. Awalnya dia pikir mustahil, tetapi Eric Qin benar-benar melakukannya. Awalnya dialah yang berlari kencang di udara dan menikmati tatapan semua orang, tapi ternyata dia adalah orang yang paling dia benci. Perasaan ini membuat Niko Si marah. Tapi setelah kemarahannya, yang tersisa hanyalah ketakutan. Ketika Eric Qin mendapatkan Slip Giok, juga membuktikan bahwa dia berbohong. Dia adalah bajingan di pagoda yang mencegah orang lain mendapatkan Slip Giok. Keluarga Zeng sibuk mencari jawaban tentang Slip Giok, tetapi terhadap perlakuannya di dalam, keluarga Zeng pasti tidak akan membiarkannya pergi. Benar saja, ketika Niko Si melihat sekeliling, dia menemukan banyak anggota keluarga Zeng menatapnya dengan wajah dingin. Bajingan ini bukan hanya menipu keluarga Zeng tanpa memberitahunya, bahkan memfitnah orang lain, membuat mereka hampir menganiaya orang baik itu. Jika bukan karena Eric Qin yang memiliki kemampuan untuk memasuki pagoda untuk kedua kalinya, mereka juga tidak tahu berapa lama masalah besar ini akan terpecahkan. Eric Qin mendarat di tanah dan menyerahkan Slip Giok kepada pengurus rumah Zhang. Kepala rumah, benar, ini adalah Slip Giok yang waktu itu hilang dari keluarga Zeng, selain itu sempurna tanpa kerusakan apapun. Pengurus rumah Zhang bersemangat, dan setelah memeriksa Slip Giok, dia menyerahkannya kepada kepala rumah Zeng. Tuan Qin, terima kasih banyak.
Kelak kamu selamanya adalah penyelamat keluarga Zengku. Harap terima token ini. Kepala rumah Zeng tersenyum dan berterima kasih pada Eric Qin. Semua orang sangat iri, mengatakan ini di depan umum berarti Eric Qin memiliki otoritas yang sangat tinggi dalam keluarga Zeng mulai sekarang. Penyelamat menunjukkan bahwa keluarga Zeng pasti akan membantu dalam segala hal, jika tidak, keluarga Zeng yang akan malu. Untuk imbalan yang diberikan oleh keluarga Zengku, juga tidak akan ada pengurangan apapun. Dua harta karun keluarga Zeng, Tuan Qin bisa memilihnya sesuka hati. Kepala rumah Zeng kemudian tersenyum dan berkata, tapi ada sesuatu yang perlu dipahami oleh Tuan Qin. Perbendaharaan keluarga sangat penting, jadi aku juga tidak bisa membukanya sendiri. Hanya ketika bergabung dengan dua penatua tertinggi baru bisa dibuka. Sekarang aku sudah mengirimkan transmisi suara, dan dua penatua tertinggi pergi mencari cara, pasti bisa kembali sekitar 2 atau 3 hari. Harap Tuan Qin bisa menoleransi beberapa hari. Tidak apa-apa. Eric Qin tersenyum tipis. Dia umumnya tertarik pada harta karun keluarga Zeng, kali ini dia bergegas ke pagoda karena taruhan Nikosi. Batu Daoyun, itulah yang paling dia inginkan. Kepala rumah, apa yang harus dilakukan dengan Nikosi? Pengurus rumah Zhang juga membawa topik tersebut kepada Nikosi. Kepala rumah Zeng melirik Nikosi yang terjebak dalam sangkar pancaran cahaya, senyumnya tiba-tiba menyempit dan berubah menjadi warna suram. Tuan Si, sekarang, apa lagi yang ingin kamu katakan? Kepala rumah Zeng, aku yang dibutakan oleh hasratku dan muncul keirian dalam hatiku. Harap kepala rumah bisa melihat dari wajah keluarga Siku, memberikanku satu kesempatan lagi. Aku mengakui kesalahanku. Nikosi gemetar, meminta maaf padanya tanpa daya. Masalah yang dia buat kali ini sama saja dengan menaburkan garam pada luka keluarga Zeng. Bahkan jika keluarga Si lebih hebat sedikit dari keluarga Zeng, tapi melakukan kesalahan, ayahnya juga tidak mungkin membelanya. Bagaimanapun, keluarga Si dan keluarga Zeng tidak memiliki dendam, dan tidak bijaksana jika mereka menjadi musuh karena hal ini. Jika kepala rumah mengurungnya selama 10 atau 8 tahun, atau melukainya hingga membutuhkan beberapa tahun pelatihan, keluarga Si mungkin tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Nikosi hanya berpostur rendah dan berinisiatif mengakui kesalahannya, membuat kepala rumah juga tidak terlalu enak hati untuk menyulitkannya. Bagus kalau kamu mengakui hukuman. Kepala rumah Zeng mendengus dingin dan menoleh ke arah Eric Qin. Tuan Qin, pagoda keluarga Zengku hanya bisa dimasuki sekali oleh orang luar, tetapi kamu bisa masuk lagi. Prosesnya pasti sangat sulit, menguras reiki, jiwa dewa, masa hidup, bahkan beberapa keping harta karun kuno, kan? Kesulitannya begitu berat, masa hidup berkurang, dan harta karun kuno rusak karenanya. Eric Qin bingung terlebih dahulu, kepala rumah melihat ini dari mana. Tapi setelah bereaksi, Eric Qin tertawa terbahak-bahak. Kepala rumah Zeng ini terlihat sangat khusyuk dan serius, tetapi tidak disangka cukup kejam juga kalau mengerjai orang. Ini jelas, menghukum Nikosi, menyebabkan dia mengeluarkan banyak darah, untuk menebus dirinya sendiri. Dalam hal ini, Eric Qin secara alami tidak bermaksud untuk berhati lunak. Meskipun ketika kali kedua dia masuk dengan sangat mudah, tetapi pertama kali Nikosi menyebarkan sumber energi, hampir membuatnya masuk ke dalam bahaya. Kalau tidak mengerjai orang seperti itu, termasuk hukuman macam apa? Itu benar. Senior Zeng memang benar merupakan kultivator fase penilaian, tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Eric Qin berkata dengan tenang, kali ini memasuki pagoda, aku meledakkan 2 pengganti badan, menghabiskan sebagian besar kekuatan jiwa dewa, menyerap 2 manik-manik sumber energi untuk melengkapi, terakhir juga menghancurkan sebuah harta karun kuno, baru bisa mendapatkan slip giok.
Adapun luka ringan di tubuhku, aku tidak perhitungan lagi dengannya. Kamu masih berkata tidak perhitungan, kamu sedang memerasku. Nikoshi terlihat jelek saat dia mendengarkan. Pada akhirnya, dadanya hampir meledak karena marah, dan dia langsung meraung. Apanya yang manik-manik sumber energi dan harta karun kuno. Bahkan meledakkan 2 pengganti badan dan kehilangan sebagian besar kekuatan jiwa dewa. Bersambung.